Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua keluarga GPD El Shaddai Magelang. Mari menikmati setiap kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita terus mengalami renew, terus alami pembaruan bersama dengan Tuhan setiap hari. Mari merenungkan firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan setiap kehidupan kita. Kita akan mengobservasi, menginterpretasi, dan mengaplikasikannya di dalam setiap kehidupan kita. Pada saat ini kita akan sama-sama melihat satu kebenaran firman Tuhan. Kita sudah sampai pada pasal yang ke-12. Saya akan mengambil satu ayat pokok dalam Kisah Para Rasul 12 ini, yaitu ayatnya yang ke-5. Kisah Para Rasul 12 ayatnya yang ke-5. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Puji Tuhan. Kisah Para Rasul ini merupakan menceritakan jemaat mula-mula, ya. Jemaat mula-mula adalah jemaat yang sangat bertekun mengikuti pengajaran para rasul-rasul. Mereka bertekun di dalam setiap persekutuan-persekutuan mereka. Mereka senang memperhatikan satu sama lain. Mereka selalu berkumpul untuk memecah-mecahkan roti dan berdoa bersama-sama. Karena itu pada saat ini saya memberi judul renungan kita adalah berdoa bersama. Puji Tuhan. Perikop ini menceritakan di mana peristiwa Petrus ditangkap oleh Herodes. Pada waktu itu adalah hari raya roti tidak berarti, dan Herodes ini memerintahkan untuk menahan Petrus. Petrus kemudian dimasukkan ke dalam penjara dengan penjagaan yang sangat ketat. Petrus dijaga oleh 16 prajurit. Sangat tidak mudah dan sangat tidak mungkin oleh murid-murid yang lain, umat-umat Tuhan, untuk dapat membebaskan Petrus. Sangat mustahil itu terjadi, ya. Sangat tidak mungkin untuk Petrus dapat dibebaskan. Tetapi ada satu kejadian mustahil yang terjadi terhadap Petrus. Mari kita lihat di ayatnya yang ke-16. Tetapi Petrus terus-menerus mengetuk, dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang-cengang. Ayat 17. Tetapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam. Lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Sampai di situ. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat orang-orang percaya, jemaat Tuhan, murid-murid mereka, dikatakan mereka bertekun di dalam doa kepada Allah. Mereka memohonkan agar Petrus dibebaskan, agar Petrus dikeluarkan dari penjara. Meskipun pada waktu itu mereka tidak mengerti apa yang menjadi rencana Allah. Apakah pada waktu itu Allah akan membebaskan Petrus, atau Petrus harus mengalami kejadian seperti Yakobus. Ya, Yakobus mati karena dibunuh oleh Herodes. Dan tetapi kita melihat kesatuan hati dari para umat-umat Tuhan. Mereka bersatu hati, bertekun, berdoa bersama untuk keselamatan dari Petrus. Mereka ini menyatakan iman mereka. Dari mana kita tahu mereka menyatakan iman mereka? Mereka terus berdoa, berarti mereka terus beriman kepada Tuhan. Orang yang berdoa kepada Tuhan, sudah pasti dia beriman kepada Tuhan. Mereka beriman untuk kelepasan dari Petrus. Mereka berdoa dengan tekun, dan kita melihat karena ketekunan itu mereka boleh melihat pertolongan Tuhan dan mujizat Tuhan terjadi. Kuasa Tuhan terjadi terhadap Petrus. Petrus dilepaskan, ya. Bapak Ibu bisa membaca keseluruhan pasal ini. Petrus dilepaskan, dia dituntun oleh Tuhan. Tuhan memakai malaikat menuntun Petrus untuk keluar dari penjara. Dia melewati semua penjaga-penjaga yang menjaga dia. Kita melihat
Doa orang benar yang dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Matius 18 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Di mana ada 1-2 orang berdoa bersama-sama atas nama Tuhan, maka Tuhan hadir dan Tuhan akan menjawab setiap permintaan kita. Dampak dari kehadiran Tuhan mendatangkan berkat, mendatangkan mujizat, mendatangkan pertolongan bagi orang-orang yang mengharapkannya di dalam Tuhan. Di ayat Matius 18 ayat 20 dikatakan, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Artinya di mana ada kehadiran Tuhan itu mendatangkan mujizat. Di mana ada kehadiran Tuhan pasti ada pertolongan Tuhan. Tapi tentu kita harus terus berharap kepada Tuhan. Bawa terus kepercayaan kita, pengharapan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dapat kita pelajari dari kisah ini? Diperlukan kesatuan hati dan bersepakat di dalam doa. Doa bersama membuat jemaat mula-mula ini mereka terus bertumbuh, mereka terus mengenal Allah, mereka terus percaya kepada Allah. Ada kekuatan karena mereka dapat menanggung setiap persoalan, setiap beban itu bersama-sama. Doa bersama itu membuat kita semakin solid dan semakin kuat. Karena kita tidak menanggung beban kita sendiri, tetapi ada orang-orang yang bersama dengan kita, yang saling mendoakan, yang saling support. Ada waktu-waktu di mana kita perlu untuk berdoa bersama. Di dalam keluarga, mari bangun mesbah doa. Saat-saat teduh bersama. Apa yang menjadi persoalanmu di dalam keluarga, apa yang menjadi pergumulan di dalam keluarga Bapak Ibu Saudara, mari ajak keluargamu untuk berdoa bersama, bersepakat di dalam doa, beriman bersama-sama. Sebab ketika kita berdoa bersama, kita dapat menanggung setiap pergumulan itu bersama-sama, sehingga ada kekuatan yang lebih besar lagi. Di dalam gereja kita perlu untuk berdoa bersama-sama. Karena itu kenapa Bapak Ibu yang sering yang setia mengikuti doa pagi, kita ada doa syafaat. Di sana kita berdoa bersama-sama, menyatukan hati kita. Karena itu ketika doa syafaat disampaikan, mari ucapkan amin dalam setiap doa. Karena di dalam doa itu kita berdoa bersama, kita bersepakat untuk setiap permohonan yang kita mohonkan kepada Tuhan. Kita berdoa menjadi untuk kemajuan pelayanan Tuhan di tempat ini. Kita berdoa untuk gereja ini, untuk pelayanan di tempat ini. Kita berdoa bersama untuk pelayan-pelayan Tuhan, untuk gembala yang ada di tempat ini, untuk hamba-hamba Tuhan yang boleh Tuhan percayakan melayani. Kita berdoa bersama, mendukung, mensupport, menjadi tiang doa bagi gereja ini. Doa bersama itu kita menggumuli persoalan, kita menggumuli pergumulan yang sedang dihadapi. Setiap pokok-pokok doa mendoakannya secara bersama-sama. Dan firman Tuhan katakan, 2-3 orang berkumpul atas namaku, di sana ada kehadiran Tuhan. Mari aplikasikan ini di setiap kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, jemaat keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Ayat pokok kita ini saya akan membacakan di dalam terjemahan versi mudah dibaca. Di sana diartikan seperti ini. Jadi Petrus ditahan dalam penjara, tetapi jemaat terus-menerus mendoakannya kepada Allah.
Bapak Ibu Saudara, di sini bertekun diartikan terus-menerus. Dan satu lagi di dalam terjemahan TSI, sementara Petrus ditahan dalam penjara, jemaat dengan sungguh-sungguh mendoakan dia. Kita lihat, bertekun itu bersungguh-sungguh secara terus-menerus. Artinya kita harus berdoa dengan kesungguhan hati kita. Kita berdoa bersama secara terus-menerus. Berdoa dengan bersungguh-sungguh dan tidak berhenti sampai kita mengalami pertolongan Tuhan, sampai kita menerima jawaban dari setiap doa kita, sampai mujizat terjadi di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, tidak ada rantai yang tidak gugur, tidak ada pintu gerbang besi yang tidak terbuka di hadapan Tuhan kalau Tuhan menghendakinya. Mari kita terus berdoa. Kita aplikasikan ini, berdoa bersama, bangun mesbah-mesbah doa di dalam keluarga. Sampai kita melihat pertolongan demi pertolongan Tuhan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Ajak keluarga, sahabat, di dalam usaha pekerjaan Bapak Ibu Saudara. Mari ajak karyawan, pekerja-pekerjamu untuk berdoa, untuk keberhasilan pekerjaanmu. Untuk Tuhan menolong di dalam setiap pekerjaan supaya apa yang dilakukan senantiasa berhasil, diberkati oleh Tuhan. Mari saling menguatkan di dalam doa, biar kiranya Tuhan Yesus yang akan terus memampukan kita untuk setiap hari kita mengalami renew, untuk setiap hari kita bertumbuh, untuk setiap hari kita mengalami pembaruan-pembaruan di dalam Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terima kasih karena Bapak Ibu Saudara setia mengikuti renungan 79. Kiranya ini dapat memberkati setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu, yang ingin menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, bisa disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Puji Tuhan, mari kita akan satukan hati kita dan kita akan berdoa bersama-sama. Mari mengamini setiap doa dan permohonan yang kita akan doakan pada saat ini. Bapak, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh datang kepada kami saat ini. Kami mau Tuhan mencintai doa di mana kami dapat bersekutu bersama-sama. Engkau terus tolong kami supaya kami dapat melakukan setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kami dapat menangkap apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan di dalam hidup kami. Kami terus menjadi jemaat terkhusus jemaat GPDI El Shaddai Magelang, jemaat yang terus diperbaharui dari hari ke hari, terus bertumbuh di dalam Tuhan, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang seperti Engkau Tuhan, berkarakter seperti Kristus, sehingga kehidupan kami dapat menjadi berkat dan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Hamba-Mu berdoa bagi keluarga GPD El Shaddai Magelang. Berkati mereka di dalam keluarga mereka, usaha pekerjaan mereka. Beri mereka kesehatan, kekuatan. Yang mempunyai pergumulan Tuhan, Engkau memberi kekuatan dalam hidup mereka. Yang mengalami sakit penyakit Tuhan, Engkau adalah sumber kesembuhan di dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus, tolonglah kami bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih-Mu, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Kiranya kami dipenuhi seluruh kepenuhan Allah. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.